Sementara itu, saudara, terkait penahanan terhadap Hasan, Kapolda Kepulauan Riau Inspektur Jenderal Polisi Yan Fitri menegaskan jika penahanan dilakukan murni untuk penegakan hukum. Hasan ditahan setelah pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen tanah. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polres Bintan, pada Jumat malam kemarin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hasan, ditahan. Hasan ditahan setelah kurang lebih 2 bulan ditetapkan tersangka pemalsuan surat tanah saat menjabat Camat Timur beberapa tahun lalu. Terkait penahanan orang kepercayaan Gubernur Kepulauan Riau tersebut, Kapolda Kepri Inspektur Jenderal Polisi Yan Fitri menegaskan, jika penahanan yang dilakukan penyidik murni upaya penegakan hukum. Lebih jauh, Jenderal Polisi yang disebut-sebut akan maju dalam pilkada ini menyebut bahwa dalam menangani suatu kasus, Korps Bayangkara menerapkan asas equality before the law, di mana setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Apalagi sampai hari ini pihak kepolisian juga telah menahan 2 tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Sebelum menetapkan tersangka hingga melakukan penahanan, Polres Bintan sudah memberi opsi restoratif justice atau perdamaian antara Hasan dan PT Ekspasindo selaku pelapor. Namun dalam perjalanannya, Hasan tidak dapat membayar kerugian kepada pelapor, hingga akhirnya pelapor meminta pihak kepolisian tetap melanjutkan perkara ini. Kita intinya melaksanakan sesuai dengan koridor hukum. Nah, masalahnya yang bersangkutan ditahan hari ini karena 2 tersangka yang lain sudah ditahan. Bukan masalah dia orang yang karena pejabat tidak ditahan. Ingat, ada equality before the law, persamaan hak di muka hukum. Apa bedanya dia dengan tersangka lain dengan tersangka kalau pelaku kejahatan itu tidak dibedakan jabatan dan pangkat. Polisi saja melakukan kejahatan seperti yang ada di kita tahan. Itu polisi gitu ya. Termasuk diri saya, apabila pasti dilakukan sesuatu yang kalau melihat menurut hukum harus patut ditahan. Nah, tapi masih tidak menutup kemungkinan dalam proses penahanan dan proses yang belum sampai ke sidang pengadilan ini masih dibuka ruang-ruang restorasi justice karena undang-undangnya mengatur demikian. Jadi jangan a priori, siapapun dia kalau melakukan kejahatan, ya pasti perlakuannya akan sama. Sebelum ditahan kepada awak media, Hasan yang masih menjabat Kepala Dinas Kominfo Kepri ini mengaku menghormati dan siap menghadapi segala proses hukum atas kasus yang menjerat dirinya. Surat yang diberikan ini dimintai keterangan sebagai tersangka dan saya memenuhi selama ini kita ikuti apa menjadi prosedur hukumnya seperti sebelum-sebelumnya saya sampaikan terkait nanti hasil pemeriksaannya nanti kita dengar. Pak, kita memenuhi panggilan ini lihat hasilnya. Bang, untuk persiapan mental seperti apa nih? Tadi sebelum ada kita kan biasa kan pernah lurah aman sudah selalu dimintai keterangan saksi dan Polres Bintan juga teman-teman juga semuanya. Ya ini kan prosedur hukum. Kita sebagai warga negara kita ikuti proses segala. Dalam kasus ini, polisi menjerat Hasan dengan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 264 ayat 1, Cungto pasal 55 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.